yang alhamdulillah meluangkan waktu untuk bersama dengan kita. Bapak Ibu sekalian, para peserta bimbingan teknis pengelolaan e-learning yang alhamdulillah pada hari ini sudah siap bersama dengan kita. Sebelum Pak Sekretaris menyampaikan arahan kepada kita semua, kami akan melaporkan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan e-learning, fintech e-learning di Diklat Keagamaan Jakarta. Bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi para peserta agar mampu melaksanakan pembelajaran melalui daring atau e-learning yang tentu dalam konteks situasi sekarang ini sangat diperlukan untuk berlangsungan daripada pelaksanaan tugas fungsi kita sebagai ASN, baik di lembaga pendidikan maupun di lembaga pelatihan. Perlu kami sampaikan bahwa kepada Pak Ses bahwa peserta kita seluruhnya berjumlah 107 orang, namun masih ada beberapa yang waiting list, ini kita masih menunggu konfirmasi. Namun dari 107 yang ada itu, peserta antara lain berasal dari Balai Diklat Keagamaan Jakarta berjumlah 30 orang, Balai Diklat Keagamaan Padang berjumlah 7 orang, Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin 2 orang, Balai Diklat Keagamaan Denpasar 5 orang, Balai Diklat Keagamaan Bandung 11 orang, dari Sekretariat Badan Litbang dan Diklat 1 orang, Balai Diklat Keagamaan Padang 7 orang, Balai Diklat Keagamaan Medan 5 orang, Balai Diklat Keagamaan Manado 6 orang, dan dari unsur guru yang berasal dari wilayah kerja di Balai Diklat Keagamaan Jakarta berjumlah 35 orang. Jadi seluruhnya berjumlah 107 orang. Dan kegiatan ini akan berlangsung selama 10 hari, yang tadi pagi sudah dibuka oleh Bapak PLT, Kabanlitbang dan Diklat, yang mana 10 hari ini dengan jumlah total JP 30 jam pelajaran. Jadi satu hari dialokasikan 3 jam. Dan tentu pada kesempatan ini kami mohon arahan dan juga motivasi dari Bapak Sekretaris kepada kita semua agar semakin mantap kita di dalam pelaksanaan tugas fungsi sebagai ASN di tengah situasi seperti sekarang, yang mana memang pemanfaatan e-learning ini menjadi kebutuhan yang sangat penting. Barangkali itu sebagai pengantar sesi ini, dan selanjutnya kami mohon perkenan kepada Bapak Sekretaris untuk memberikan arahan kepada kita semua. Silakan Pak Ses. Halo, jelas? Jelas Pak Ses. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya hormati para Balai Diklat Keagamaan Jakarta dan sekitarnya, Pak Haji Sudari, dan juga seluruh KSI-nya dan KTU-nya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para WI, para guru, peserta e-learning yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan materi, yang pertama saya ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini lebih bermakna daripada tahun-tahun sebelumnya, dengan kondisi yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini mempunyai dampak yang positif bagi hidup dan kehidupan kita, bagi agama dan keagamaan kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ibadah bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada diri kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli. Semoga kita
yang Muslim benar-benar bisa mengikuti dengan komitmen yang tinggi, khususnya ketika melaksanakan bulan suci Ramadan, sehingga kita mendapatkan syafaat dan Muhammad Sallallahu. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, tentu itu ada slide, mungkin 3 slide aja yang akan saya sampaikan. Yang pertama, BDK ini sebenarnya sudah tidak asing lagi. Cuman diberlakukan secara masif itu ya saat-saat ini, saat-saat WFH dan saat-saat era corona ini hampir dilakukan secara masif di seluruh BDK. Nah, latar belakangnya yang pertama tentu perkembangan IT. Perkembangan IT ini menuntut kita untuk mengejar seluruh ketertinggalan kita dengan mengikuti perkembangan informasi dan teknologi ini, dan mungkin ICT lah, informasi, teknologi, dan komunikasi, supaya kita benar-benar bisa mengejar seluruh ketertinggalan, baik pengetahuan, baik teknis, baik keterampilan, dan sebagainya. Ya. Kalau perkembangan IT ini memang sangat luar biasa cepatnya. Kondisi yang sekarang ini menurut benar-benar kita melek IT. Ya. Nah, itu tuntutan untuk e-learning tidak bisa tidak. Ya, tidak bisa tidak. Nah, karena ini juga beberapa aturan yang mengharuskan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan secara elektronik atau secara digital. Yang pertama, beberapa regulasi, ya, PP nomor 17 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi, ya, kompetensi teknis minimal 20 JP dalam setahun bagi ASN ini. Kalau kita tidak melakukan dan tidak menggunakan perkembangan teknologi, maka itu akan lambat kita capai karena begitu banyaknya ASN kita. Kemudian yang kedua, tentu aturan e-learning itu ya sudah model klasikal, model tatap muka. Ini saya kira makan waktu yang lama. Untuk mempercepat itu semua, maka e-learning jawabannya yaitu dengan mengikuti perkembangan IT yang ada. Kemudian beberapa regulasi tentu patut kita cermati. LAN, regulasi LAN nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan e-learning itu jelas. Ini sangat dituntut oleh kita, oleh LAN, supaya BDK-BDK segera melakukan e-learning. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran itu sangat efisien. Nanti di bawah, ya, di slide bawah akan kita tunjukkan efisiensi anggaran antara diklat ya jarak jauh dengan diklat reguler, itu ternyata bedanya sangat tinggi sekali, 543% di anggaran per peserta. Kalau per peserta kayak yang reguler itu Rp2.825 per peserta, Rp2.825. Nah, kalau dengan pakai online begini ya hanya 520.000 rupiah, hanya sekitar 500 ribuan dibanding 2.800.000 sekian tadi. Itu efisiensi, jadi 543% sangat efisien. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan ASN untuk mengembangkan diri. Ini jelas sekali, ya, sesuai dengan tuntutan tadi, regulasi PP nomor 17 tentang pengembangan kompetensi. Ini harus e-learning karena
ini semua minimal 20 JP dalam setahun. Coba bayangkan. Saya pernah berdiskusi dengan kawan-kawan di sekretariat. Jadi 20 JP dalam setahun itu belum terjangkau semuanya. Kayak Papua saja itu antriannya sampai puluhan tahun itu. Dan jangan satu orang ASN diklatnya itu hanya 1 sampai 2 kali aja selama 30 tahun masa pengabdian. Coba bayangkan itu. Jadi ikut prajabatan, kemudian yang berikutnya ikut pengembangan profesi, habis itu pensiun. Semestinya kan harus 20 JP per tahun itu harus diikuti oleh setiap PNS. Kebutuhan ASN mengembangkan diri sangat besar. Ini yang keempat adalah hasil AKD. Hasil AKD, analisis kebutuhan diklat, itu 74,63% ASN siap untuk mengikuti DJJ. Jadi lebih dari 50% hasil analisis kebutuhan diklat ternyata 74,63% pengembangan teknologi ada. Dan yang kelima, peningkatan mutu proses dan hasil diklat. Jadi sekarang gini, diklat-diklat kita itu kan lebih banyak pada output. Harus sekian lulusan, sekian orang, sekian lulusan yang harus diluluskan. Nah, kalau hanya output dan berbasis sertifikat saja, tapi kemudian outcome-nya tidak jelas, ini ke depan kita akan selalu dipertanyakan. Selalu dipertanyakan sama negara, sama orang-orang yang membiayai kita, yang hasil pajak, dari pajak itu kita mendapatkan anggaran itu. Maka outcome-nya apa? Jangan hanya diklat ini, diklat itu, tetapi kemudian tidak jelas outcome-nya. Tidak bisa kita rasakan, tidak bisa hadir peningkatan mutunya. Nah, maka dengan model e-learning ini tentu akan berbasis kepada hasil, pada outcome yang bisa nanti kita pantau dan kita rasakan. Kemudian yang keenam tentu tuntutan mengajar, jumlah jam mengajar WI. Ini jadi supaya ke depan para WI bisa terpenuhi jam mengajarnya, tentu tidak bisa tidak kondisi memakai dengan e-learning ini sangat diperlukan. Baik, slide berikutnya tentang efisiensi. Coba slide berikutnya, adminnya mana? Admin Pak Susari. Slide berikutnya. Halo? Ya. Ya, slide berikutnya. Nah, efisiensi anggaran. Ini perbandingan yang telah saya sebutkan tadi. Jadi 543%. Kalau reguler itu Rp2.825.000. Kalau pakai jarak jauh hanya 520.000. Coba perbandingannya sangat efisien. Nah, semakin banyak kita pakai IDJJ yang kita jarak jauh, maka akan semakin menjangkau lebih luas dari seluruh ASN yang ada. Baik, berikutnya perbandingan. Slide berikutnya. Nah, ini perbandingan diklat reguler dengan DJJ. Nah, reguler lebih mahal. Kemudian yang kedua bertumpu pada WI. Yang ketiga harus tatap muka. Yang keempat kurang fleksibel waktu. Yang kelima pembelajaran lisan. Nah, kalau kita pakai IDJJ lebih murah, belajar mandiri, tidak perlu tatap muka, waktu fleksibel, pembelajaran melalui audio visual. Nah, ini sangat jauh kan perbandingannya. Nah, sekarang ya ada hikmahnya nih, berkat corona ini kita menggalakkan IDJJ ini. Ya, berbasis begini semua. Jadi hikmahnya kita rasakan bahwa kita akan dituntut untuk lebih cepat dalam perkembangan diri untuk meraih mutu yang lebih baik. Baik, berikutnya konsep DJJ ya. Nah, ini web base ya. Kan kita pakai web, terus full online ya. Terus social learning. Jadi sangat
bagus sekali dengan pakai model ini ya. Dan terpenting kuotanya ada gitu loh. Terus istilahnya kuotanya ada, terus apanya itu tidak macet-macet gitu, sinyalnya. Terus diklat berbasis produk, terstruktur, dan andragogi. Nah, itu konsep dasar PJJ. Nah, kemudian berikutnya perlu saya sampaikan bahwa latar belakang adanya e-learning itu kita memang yang pertama tadi ketertinggalan SDM kita. Ketertinggalan SDM kita. Kalau menurut Human Capital Index, tahun 2017, Indonesia masih jauh ketinggalan. Indonesia berada pada posisi peringkat yang ke-65, tertinggal ya. Dari 130 negara tertinggal dengan Malaysia. Malaysia peringkat 33, Thailand peringkat 40, Vietnam peringkat 64. Kita 65. Nah, jadi maka untuk mengejar ketertinggalan Human Capital Index kita harus terus beranjak berinsut ya, mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain. Kemudian yang berikutnya adalah hasil uji kompetensi. Hasil uji kompetensi guru, ini kan nanti e-learning ini juga diperuntukkan untuk guru-guru. Hasil UKG, uji kompetensi guru tahun 2015, menunjukkan bahwa nilai rata-rata guru yang di UKG itu 53,002%. Lebih rendah dari standar kompetensi minimal sebesar 55,0. Ya, menurut RPJMN nomor tahun 2020-24. Coba UKG guru-guru kita 53,02. Ini di bawah standar kompetensi minimal. Ya, minimal itu seharusnya 55,0. Itu istilahnya standar untuk guru-guru. Nah, oleh karena itu sangat mendesak sekali untuk dipercepat adanya e-learning atau IDGJ. Kemudian tentu Renstra Kementerian Agama. Renstra Kementerian Agama itu menentukan indikator kinerja utama. Ya, itu dengan pelatihan kita mempunyai indeks profesionalisme ASN. Tahun ini di Renstra tahun ini kita akan melakukan indeks profesionalisme ASN. Jadi dalam Renstra maka dituntut kita lebih profesional lagi, lebih cepat lagi mengikuti perkembangan zaman yang ada. Itu yang mendasarinya. Kemudian latar belakang pentingnya e-learning, e-learning, jumlah sasaran diklat Kementerian Agama ya ada 225.960 pegawai. Coba 200, kalau yang terakhir itu 235.000 pegawai. Ini yang data lama nih ya. Di mana 59,98% atau sekitar 134 ribuan lebih pegawai adalah pegawai fungsional guru. Ini kalau nggak digenjot IDGJ atau ini, maka tidak akan terjangkau. Maka jika kita sudah banyak yang kita hasilkan outputnya, tetapi jumlah pegawai kita jauh lebih besar. Nah gitu. Kemudian belum lagi jumlah non ASN. Ya, jumlah non ASN kita luar biasa, baik guru, dosen, penyuluh dan lain sebagainya, sangat luar biasa. Kemudian pentingnya IDGJ atau e-learning ini luas wilayah negara kita dan satker Kementerian Agama. Kementerian Agama itu satker paling gede sedunia akhirat ya. Paling gede sedunia akhirat. 4.664 satker. Coba bayangkan. Satker besar ini kalau tidak disiasati, kita bikin strategi dengan IDGJ atau e-learning, itu mungkin sampai ada seorang pegawai
dari diangkat jadi pegawai sampai pensiun tidak pernah diklat. Diklatnya mungkin diklat anu aja, latsar aja. Nah ini payah ini kalau sudah gitu. Maka ini salah satu jawaban untuk mempercepat itu. Yang berikutnya adalah keterbatasan anggaran. Anggaran kita itu sangat terbatas. Anggaran kita sangat terbatas. Oleh karena itu dengan konsep ini tentu akan meningkatkan efisiensi, ya. Meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan kompetensi para guru. Ya. Perbandingan biaya tadi sudah saya sebutkan. Nah, kemudian kebijakan dari kita ini, ya, saya sebagai sekretaris dan kepala balai, kepala badan PLT Balitbangdiklat Pak Masusi itu dengan SK, ya, surat edaran kepala badan nomor 1 tahun 2020 wajib seluruh BDK wajib menyelenggarakan e-learning. Jadi ini merupakan instruksi yang mewajibkan seluruh BDK untuk melakukan e-learning. E-learning itu mempercepat pengembangan dan pencapaian kompetensi yang diinginkan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kalau kita bandingkan ya ini ya, lesson learned dari kementerian yang lain, tentu kita bisa lihat ya, Kementerian Keuangan itu sudah membangun sistem pelatihan pembelajaran secara terintegrasi online, luar biasa. Nah, begitu juga yang lain-lainnya, sistem IT-nya sudah sangat luar biasa. Nah, sekarang aja untuk pencairan keuangan aja itu dengan aplikasi Sakti itu kan sudah menghubungkan semuanya, menghubungkan KPA, menghubungkan PPK, PPSPM, Bendahara, KPPN, DJA, DJPB semua digabungkan jadi satu. Seluruh aplikasi yang ada itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Saya kira itu kemajuan yang ada. Kalau menurut saya e-learning untuk di lingkungan BDK sangat-sangat mendesak dan harus segera dilakukan. Ya. Keterbatasan sarana dan prasarana itu tolong nanti diatasi. Ya. Lebih baik kita punya sarana yang sangat kurang, tapi kita sudah memulai daripada nanti kita punya sarana yang bagus tapi kemudian tidak mulai ya, tidak memulai sama sekali. Nah ini sangat rugi kita. Sekarang yang ada kita manfaatkan, kita maksimalkan. Saya kira gitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Sekretaris yang telah menyampaikan arahan kepada kita semua. Jawaban Adi tadi. Dan yang mana setelah jawaban? Kami sampaikan juga kepada Bapak Sekretaris bahwa kita ini sudah 100 orang yang berpartisipasi di dalam kita lanjut. Mungkin saya ingin memohon kepada Pak Sekretaris apakah berkenan sesi tanya jawab. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Sekretaris. Jadi disebutkan, bisa tunjuk tangan saja, sebutkan nama dan tuan kerjanya. Silakan Bapak Ibu. Ada Bu Atiah tuh, Pak Susari. Oke, Bu Atiah. Langsung saja Bu Atiah. Ya, baik Pak Ses, memahami sekali apa yang diuraikan Pak Ses. Saya ingin bertanya satu hal, apa sebetulnya harapan atau outcome yang diharapkan oleh kementerian ini pada kediklatan secara realnya, sehingga kita bisa identifikasi outcome tersebut. Terima kasih. Baik, mungkin langsung saja Pak Ses bisa disampaikan penjelasannya. Langsung, ya. Ya, langsung saja Pak Ses. Ya. Yang tadi penjelasan saya terdengar ya? Ya, dengar jelas semua Pak Ses, jelas ya. Terdengar Pak, terdengar. Terlalu kecil Pak.
Baik. Jadi outcome kementerian kepada Kediklatan tentu yang kita inginkan yang pertama untuk para fungsional ketika didiklat itu ya tambah profesional. Jadi intinya begini, kan diklat itu macam-macam, ada diklat teknis, ada diklat administrasi. Yang teknis ada juga macam-macam, mulai dari pembelajaran, metodologi, didaktik, metodik dan sebagainya. Nah, yang kita inginkan bukan hanya sekedar output, selesai diklat, ya, kayak 6 hari, 7 hari dapat sertifikat selesai. Balik ke sekolah, tetap saja muridnya nilainya juga tidak berkembang, kemampuannya juga tidak berkembang, kemudian cara ngajarnya gurunya juga tidak ada perubahan, cara mengelola kelas juga tidak ada perubahan. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan setiap ada diklat, tentu outcome-nya itu terasa. Misalkan diklat tentang pembelajaran matematika, nah, maka itu tentu harus berbasis riset. Dari riset yang ada di wilayah DKI misalkan, kenapa sih anak-anak siswa-siswi madrasah aliyah misalkan, matematikanya kok jeblok semua nilainya? Maka apa yang salah? Diteliti dulu. Setelah diteliti, ternyata salah di penguasaan materinya. Para gurunya penguasaan materinya kurang. Maka didiklatlah dengan diklat penguasaan materi. Ternyata setelah diteliti, bukan penguasaan materinya yang salah. Mereka bagus-bagus, tetapi apa? Didaktik metodiknya, cara ngajarnya yang nggak bagus. Sehingga siswa menjadi tidak suka matematika, sehingga siswa menjadi takut terhadap matematika. Maka didiklatlah tentang didaktik untuk matematika. Nah, setelah didiklat, tentu kemudian siswa-siswinya menjadi senang terhadap matematika. Nilainya menjadi baik. Nah, nilainya bisa bersaing. Jadi outcome itu ada perubahan yang hadir untuk sekolah, untuk pesantren, dan untuk ASN kita. Jadi profesionalitasnya kelihatan. Jangan hanya diklat itu kita terima sertifikat, kita tinggal di asrama, kemudian begitu pulang hanya dapat ini tolong di mute itu deh, di mana itu? Saya berharap itu outcome yang kita inginkan begitu, supaya apa? Anggaran yang kita share ke balai-balai itu, ya, kita share miliaran ke balai-balai untuk melakukan diklat itu bisa dirasakan. Jangan kemudian begini, madrasah contohnya, madrasah kita. Nah, madrasah kita itu kan banyak. Yang sering digembar-gemborkan tuh yang kelihatan maju-maju aja. Man 2, Man IC, Man 2 Malang, dan beberapa man yang menonjol. Yang lain-lainnya mana nggak tersentuh. Nah, padahal itu perlu juga didiklat guru-gurunya agar supaya mereka bisa bersaing gitu. Ya, nilainya bisa bagus, siswa-siswanya berpengetahuan yang bagus, dan kemudian bisa berdaya saing dengan sekolah-sekolah lain. Saya kira outcome-nya itu. Nah, kalau menyangkut pendidikan misalkan, ya pendidikan apa saja lah, mulai dari madrasah, terus kemudian dari PAI, dan juga dari pesantren, juga harus ada peningkatan. Itu outcome-nya, tidak hanya sekedar output. Terus terang, saya melihat itu gelisah dengan adanya hanya output saja. Kita datang ke Pusdiklat, pakai seragam putih, celana hitam, kemudian pakai songkok, datang klasikal, kemudian selesai, dapat sertifikat. Tapi kemudian sekian banyak yang didiklat, sekolah-sekolah ya tetap itu aja. Nggak ada peningkatan secara outcome-nya. Nilainya juga tidak bersaing dengan sekolah lain, dan sebagainya. Yang kita harapkan adalah outcome itu. Outcome yang benar-benar dirasakan. Nah, saya kira itu, Bu Atia. Ya mungkin ini perlu proses. Nah, oleh karena itu perlu ada instrumen yang bisa mengawasi betul. Jadi peserta diklat itu setelah didiklat benar-benar punya outcome nggak gitu. Ya, harus diawasi. Instrumen itu yang kadang-kadang evaluasi pasca diklat itu
ternyata kadang-kadang ya kurang maksimal gitu loh. Dan evaluasinya harus gimana cari instrumen orang yang sudah didiklat itu benar-benar punya outcome ketika pulang ke tempat tugasnya masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik. Demikian Bu Atiyah ya, telah Ya disampaikan baik Pak, oleh terima Pak Ses. kasih. Terima Barangkali kasih, yang ya baik, yang lain silakan. Ya, boleh masuk Pak? Ya boleh, tunjuk tangannya nanti di-unmute oleh host kita Pak. Saya Pak. Ya, Ada Pak silakan. Asep, ada Pak Wildan. Saya Pak. Bu Ai. Bu Ai. Ya. Bu Ai. Bu Ai dari mana nih? Bandung nih? Saya dari Manfaat Pak. Manfaat Tangerang. Oh, Manfaat. Manfaat Kemudian Tangerang. yang tadi Bu Atiyah dari mana itu? Bandung Pak Ses. Oh, Manfaat. Ya, silakan. Silakan Bu. Saya ya. Oke. Ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, tadi saya menyimak materi yang Bapak sampaikan, bahwa Satker di Kementerian Agama di Indonesia ini sangat besar sekali. Kemudian di Satker itu kan ada beberapa guru, karena saya dari MAN, berarti saya bicara tentang guru. Nah, di sekolah saya saja khususnya, yang saya lihat banyak sekali teman-teman yang diklat itu justru yang mata pelajarannya itu saja. Jadi artinya ada mata pelajaran yang sering sekali diklat, tapi ada guru yang mengampu mata pelajaran lain itu tidak dipanggil diklat gitu, tidak sama sekali gitu. Jadi artinya penyeimbangan yang didiklat itu belum merata. Menurut saya seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, oke lah kita itu didiklat mengikuti pembelajaran e-learning seperti ini. Itu saya sangat mendukung sekali supaya kita menjadi profesional dan semakin terupgrade keilmuan kita. Tetapi untuk kondisi sekarang ini, ketika kita sudah didiklat, sudah dengan motivasi, kemudian dengan semangat yang tinggi, kita kembali ke sekolah. Nah, di sekolah ternyata kita, bagaimana kita mau menuangkan apa yang sudah kita terima, karena di sekolah itu ternyata kita sekarang dibebani oleh tugas-tugas administrasi yang sangat menumpuk gitu. Jadi akhirnya kita sibuk mengerjakan tugas administrasi, sementara untuk menyiapkan materi-materi yang bagus, metode yang bagus, itu akhirnya kadang-kadang malah tersingkirkan seperti itu. Terima kasih, itu saja Pak. Ya mungkin lanjut Pak Susari, Pak Asep tuh. Oh ya Pak. Saya Pak, nanya Pak. Saya Pak Asep. Asep Gunawan, ya silakan. Ya, Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya dari MAN 21 Jakarta Pak. Tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Bu Ai dari MAN 4. Nah, cuman ingin menambahkan satu pertanyaan lagi bahwa di sekarang ini kan di kementerian itu kan kita punya yang namanya e-learning madrasah ya Pak, yang mana untuk di daerah Jakarta ini udah hampir sebagian besar untuk madrasah-madrasah negeri itu sudah menggunakan e-learning. Nah, tapi sampai saat ini juga untuk di daerah juga kita belum tahu sejauh mana apakah mungkin yang di daerah itu lebih cepat perkembangannya atau seperti apa. Nah, yang ingin dipertanyakan adalah dari beberapa teman yang mengajar di sini untuk MAN 21 Jakarta itu sendiri kan sebenarnya sudah menggunakan e-learning yang umum gitu Pak. Jadi misalnya seperti Google Classroom, kemudian menggunakan Moodle atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, dengan adanya e-learning yang dari kementerian ini, itu apakah diwajibkan atau mungkin seperti apa gitu Pak? Apakah berdobel-dobel atau seperti apa? Soalnya kalau yang di Jakarta sendiri untuk negeri itu belum semuanya gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk. Lanjut masih gimana? Ya, ini satu lagi. Ya, Pak Syarifudin, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Isom dan para panitia semuanya, perkenalkan saya Muhammad Syarifudin Syah dari Balai Diklat Keagamaan Aceh. Saya tidak bertanya, hanya memberikan penekanan. Terima kasih kepada Balai Diklat Keagamaan Jakarta yang telah menyelenggarakan diklat
di DJ ini mensahuti SE Menpan, SE Menteri Agama, dan juga telah mensikapi dengan cepat atas tuntutan kebutuhan masyarakat. Berhubung karena kita selama ini bekerja di rumah selama COVID-19, sehingga Balai Diklat Keagamaan Jakarta begitu cepat mensahuti dan memenuhi kebutuhan kita semuanya. Demikian yang cuma saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ses, silakan. Ya, baik. Yang pertama dari Bu Ai. Ya, Pak. Sama terkait dengan peserta diklat. Ini begini, kita sudah ada SIM diklat. Peserta diklat yang diikutkan diklat itu harus mengisi SIM diklat. Yang mengisi sudah ada operator di masing-masing, ya, di masing-masing BDK juga ada. Dan kita berkoordinasi dengan Kanwil dan rekan menak setempat. Jadi sebenarnya peserta diklat itu sudah urut kacang, ya sama dengan Siskohat lah. Siskohat sudah tersistem gitu. Tapi mungkin pelaksanaannya belum maksimal 100%, karena mungkin masih ada ya, yang ini apa anomali ya, anomali dari sistem. Kadang-kadang yang ikut diklat itu aja. Terus yang mata diklat ya, mata diklat itu ya kadang-kadang kurang tepat sasaran pada kebutuhan masyarakat, kebutuhan daerah setempat. Kadang-kadang misalkan di daerah Tangerang butuhnya guru-guru didiklat untuk diklat matematika, ternyata yang sering didiklat Quran hadis, akidah akhlak, gitu-gitu yang sebenarnya tidak perlu didiklatkan. Nah, analisis kebutuhan diklat itu ini sementara ini yang saya lihat, ini saya ngomong apa adanya. Kadang-kadang itu di Balai Diklat Keagamaan itu tidak melakukan penelitian secara real, secara detail terhadap kebutuhan diklat yang sebenarnya. Mereka hanya mengumpulkan ya Kanwil, beberapa kasih Metma dikumpulkan, kira-kira kepala sekolah, kira-kira kebutuhan apa diklat yang diperlukan. Ya habis itu ya saling saut-sautan lah, ya butuh diklat ini, butuh diklat ini, butuh diklat ini. Nah akhirnya jadilah usulan sesuai dengan dibutuhkan oleh para pimpinan-pimpinan itu. Ya, itulah menjadi analisis kebutuhan diklat. Tapi menurut saya sebenarnya analisis kebutuhan diklat harus based on research, berdasarkan riset, penelitian. Jadi misalkan BDK Jakarta. BDK Jakarta itu wilayahnya Jakarta, Kalbar, dan Banten. Nah itu lakukan penelitian di 3 wilayah untuk madrasah-madrasah per mata pelajaran. Kira-kira di mana kelemahannya? Misalkan fisika lemahnya di mana? Di penguasaan konten, di metodologi, atau di pengelolaan kelasnya, atau di sarana prasarananya. Nah setelah diteliti baru, ini loh ternyata untuk di Tangerang Selatan mata pelajaran fisika ini lemah ya sekian persen dari siswa, ternyata masalahnya di ini loh, di metodologi, masalahnya di penguasaan konten. Nah, jadi itulah yang didiklatkan. Nah kemudian setelah itu harus ada juga instrumen untuk mengevaluasi pasca diklat. Jadi tidak hanya ya seremonial saja, tidak hanya seremonial buka tutup melakukan diklat. Nah, kalau hanya seremonial saja ini kurang bermakna. Saya berharap harus based on research dari kebutuhan analisis kebutuhan diklat itu. Nah, walaupun selama ini sudah ada SIM diklat, ya SIM diklat itu masih terus terang ini nanti perlu diaudit itu. Kalau menurut saya audit itu. Nanti saya usulkan kepada Ijen untuk diaudit. Kira-kira di masing-masing kakar menak itu. Jangan hanya yang ikut diklat itu aja. Ada spesialis peserta diklat. Ada orang menjadi spesialis peserta diklat. Habis diklat ini ikut diklat itu. Ini karena yang di kakar menak ada saudaranya di situ yang ngelola, yang masuk-masukin. Kalau yang gitu-gitu langsung coret aja Pak Susari, Pak Saro, coret aja. Yang sudah sering tampil wajahnya, orangnya ini aja. Kadang-kadang jelas itu. Langsung coret aja. Nah, nanti akan benar-benar akan saya minta supaya izin mengawasi.
supaya ini berhasil guna, punya dampak, punya outcome bagi sekolah dan bagi madrasah. Itu ya yang diklat itu. Karena memang kita banyak, SN kita banyak, satker kita banyak. Satker kita ini sudah disederhanakan itu. Min itu kan sudah di merger dengan Kementerian. Sudah 2000 di merger. Kalau nggak di merger tambah banyak lagi. Nah ini tidak efektif sebenarnya banyak satker itu. Nah itu kita coba ya, satker min sudah dilebur ya, hampir 2000 sudah dilebur semua. Saya kira satker yang ada tetap kita pertahankan, tetapi harus lebih efektif lagi. Itu. Kemudian dari Pak Asep ya, tentang e-learning madrasah, ya saya sudah mengikuti. Direktorat madrasah sudah hampir 40.000 katanya, 40 madrasah yang mengikuti e-learning. Kemarin presentasi ke Bappenas, saya kemudian waktu itu ikut ya, karena dengan World Bank, ada bantuan dari World Bank dengan Bappenas dan Dirjen Pendis memamerkan e-learning yang sudah berjalan di Mbak Niba suka kebiasaan. Kalau menurut saya, ini saya pribadi ya, saya kurang setuju kalau ada pemaksaan dalam satu bentuk. Kalau menurut saya silakan aja, bebas aja. Mau pakai Google Classroom, mau pakai ruang guru, mau pakai apapun saja. Ini itu namanya sumber-sumber belajar. Silakan pakai mana saja. Yang penting jangan hanya rame-ramenya doang, hanya apa istilahnya, hanya gembar-gembor. Tapi hasilnya jadi hanya saya melihat kalau hanya menggunakan IT, nanti Mama dikonekkan. yang punya IT, yang punya aplikasi. Tapi ini sebenarnya kita tidak berharap Dedek ini aja. terhadap Sama Mbak ajarin Dedek, Mbak. Ini ajarin Dedek nih. Inilah. terima kasih. Mana itu dikit? Pak Mus, tolong di-mute ya. Baik, tadi dari dua orang penanya ya, sebenarnya kalau Aceh itu hanya memberikan penguatan saja, sudah disampaikan penjelasan oleh Pak Sekretaris. Barangkali mungkin satu orang lagi masih ada. Bu Robiatul Adawiyah tuh Pak. Bu Robiah. Halo, dari saya Pak. Oke. Mungkin ini terakhir ya, Bu Pases ya. Ya, silakan. Bu Robiah, silakan. Oh. Abdul Rojak, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenalkan, Pak. Halo. Oke, iya lanjut. Halo. Ya, silakan Bu Robi. Ya, kenalkan Pak, saya Robiatul Adawiyah dari MTSN 2 Kota Tangerang, Pak. Masalah metode learning ini, alhamdulillah sekolah saya sudah menggunakan learning ini, walaupun itu sudah berada di tengah-tengah karena libur corona. Alhamdulillah sosialisasi berjalan lancar, gurunya pun disosialisasi dan sudah menggunakan e-learning. Tujuan learning itu mempermudah pekerjaan anak di rumah dan alhamdulillah antusias anak-anak metode e-learning itu sangat tinggi. Permasalahannya e-learning itu e-learning madrasah dibuatnya dibilang simpel, tidak terlalu simpel, agak merumitkan anak-anak karena diulang-ulang. Ketika kita memberikan tugas diulang-ulang, jadi kadang-kadang anak itu sedikit agak kesulitan. Kemudian masalah kesediaan WiFi juga anak-anak itu juga berbeda-beda, kondisinya berbeda-beda. Itu menjadi suatu kendala di sekolah kami. Jadi tidak semua anak-anak itu mempunyai fasilitas WiFi dan pulsa yang memadai untuk menggunakan e-learning. Sehingga sekolah kami menggunakan cara lain agar yang tidak mempunyai kebutuhan, yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan WiFi dan pulsa, dicarikan dengan jalan lain.
Saya sangat apresiasi sekali dengan metode e-learning, dan saya tahun 2017 pernah mengikuti diklat mata pelajaran IPS secara klasikal di DBK, dan itu sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya masalah itu diklat tersebut. Jadi saya ingin menanyakan begini Pak, apakah e-learning ini dibuat terutama e-learning madrasah yang saya tahu, kemudian sekarang ada e-learning untuk DJJ saya juga pernah ikut, secara ini sih agak sama dengan DJJ. Apakah BDK ini membuat e-learning online seperti ini, atau yang saya tahu e-learning madrasah itu tujuannya hanya untuk efisiensi, bukan untuk efisiensi yang menyeluruh, mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat di bawah. Adakah cara lain, aplikasi lain yang bisa memudahkan untuk digunakan pada kondisi-kondisi tertentu? Itu aja Pak, terima kasih. Mungkin satu lagi Pak Ses, ya, Pak Abdul Rajak ini udah, Pak Rajak udah. Ya, silakan Pak Rajak. Terima kasih Pak. Saya dari Jakarta Utara Pak, Abdul Rajak. Kurang lebih bulan Oktober yang lalu 2019 kami mengadakan BIMTEK Kepala Madrasah yang diikuti oleh seluruh kepala MI se-Jakarta Utara. Ini sangat bagus dan saya lihat kalau seandainya learning ini kita juga tindak lanjuti untuk kepala madrasah yang dikomandani oleh Kasih Bidang Penmat. Yang saya tanyakan Pak, untuk prosedur pengajuan mengadakan BIMTEK learning mandiri itu seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Baik Pak Ses, mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya baik, terima kasih. Untuk prosedur itu tanyakan ke Pak Susari ya. Itu yang untuk BIMTEK e-learning itu. Saya kira BDK Jakarta sudah siap juga itu dengan seluruh perangkatnya. Kemudian dari Bu Robiatul Adawiyah, ya memang ini siswa-siswi kita sekarang dipaksa ya dengan era corona ini dipaksa untuk e-learning dari rumah masing-masing. Tapi memang kondisinya berbeda-beda. Ada yang langganan punya langganan ya, IndiHome, wifi-nya lancar ya. Ada yang kuotanya terbatas ya. Mungkin ada yang HP-nya jadul dan lain sebagainya. Nah, ini kondisi yang ada. Kadang-kadang jangankan di daerah ya, di Jakarta saja tidak semua anak ya terpenuhi kebutuhan semacam itu, dan juga guru serta di rumahnya masing-masing juga kadang-kadang tidak semuanya begitu. Nah, kondisi yang ada ini ya kita maksimalkan kemampuan kita yang ada ini aja dulu. Nah, karena gini, silakan ngikutin e-learningnya madrasah, yang Direktorat Madrasah, saya kira itu gratis ya, supaya tapi juga terhubung dengan juga ya, dengan HP kita ya. Kalau HP kita nggak ada kuota, ya akhirnya nggak jalan juga. Tentu ini maka budgetnya harus disiasati. Yang biasanya untuk jajannya anak ya diganti untuk beli kuota ini. Nah, supaya bisa mengikuti perguruan yang ada. Nah, sebenarnya di BDK atau di Pusdiklat kita itu sudah ada untuk telekonferensi ya. Tapi ya tidak seperti Zoom ini. Kalau Zoom ini kan bisa dari rumah masing-masing. Kalau di kita kan harus kumpul semua Pak Susari ya. Iya Pak. Jadi kalau harus kumpul. Ya, kita sudah seluruh Indonesia dan hampir semua kementerian. Saya pernah juga datang di Kementerian Hukum/HAM, itu juga hampir seluruh lapas itu sudah ada telekonferensi, tapi harus kumpul semua orangnya jadi satu gitu. Nah ini pakai punya kita, nggak pakai aplikasi yang terkoneksi dengan internet semacam ini. Tetapi ya mungkin ke depan kemajuan teknologi saya kira akan mengarah ke sana. Zoom ini kan aplikasi baru yang kemudian bisa telekonferensi dari rumah masing-masing, ya nanti berbasis internet lah, berbasis web. Jadi ke depan mungkin akan ada teknologi yang bisa kita miliki. Nah, untuk IDJJ ini saya juga
minta dan saya menyampaikan surat edaran Kaban, semua BDK harus beli server dan harus punya server. Jadi ini karena wajib diklat IDGJ ini semua BDK harus punya semua. Nah, sehingga untuk bisa kita pakai diklat jarak jauh semacam ini. Ya, kedepannya mungkin mudah-mudahan akan lebih canggih lagi ya seperti Zoom. Saya kira gitu. Kondisi yang ada ya kita maksimalkan ya. Dengan keterbatasan yang ada juga harus kita maklumi. Tapi insya Allah ke depan teknologi akan terus berinsut menjadi lebih maju lagi. Saya kira gitu Pak Susari. Terima kasih atas. Baik Pak Ses. Terima kasih. Dan mungkin cukup Bapak Ibu sekalian ya, di akhir sesi mungkin saya akan menyimpulkan beberapa hal yang telah disampaikan arahan dari Bapak Sekretaris. Kami dulu Pak. Jadi mungkin gini Bu Lisnor. Cukup satu orang tuh, misalnya Bu Khadijah tuh kan, Bu ini yang dipertimbangkan ada Naura, ada Naili, ada Dimas. Naura nilainya 50, ini baik, saya lanjutkan sebagai sesi akhir daripada ini ya, saya akan menyimpulkan beberapa hal dari arahan Bapak Sekretaris. Yang pertama bahwa kondisi perkembangan dan dinamika di dalam kehidupan masyarakat kita menuntut pemanfaatan teknologi informasi secara efektif ya, terutama di kondisi sekarang. Ini menjadi sangat penting bagi kita semua. Di samping juga dari sisi anggaran ini sangat efisien. Pelaksanaan melalui e-learning ini sudah disampaikan perbandingannya itu semacam jadi ngelempar ini nih, ngelempar bola panas kayak gini ya. 5 kali lipat dari dan ngasih PR lain reguler. Minta tolong dibuat dulu Pak. Pandangan Lisnor dipertimbangkan cenderung ke ya atau cenderung tidak? Saya lanjutkan ya. Jadi daripada kegiatan diklat melalui e-learning ini juga tentu tadi Pak Sekretaris telah menyampaikan sangat penting dalam rangka percepatan pengembangan kompetensi untuk mengejar ketertinggalan kita dengan bangsa-bangsa lain, khususnya di Asia Tenggara. Tadi telah disampaikan Human Development Index kita masih pada peringkat 113, ketinggal jauh dengan Malaysia peringkat 33 dan Thailand peringkat 40. Dan ini salah satu indikatornya adalah di bidang pendidikan. Kemudian juga ini sangat penting untuk percepatan support kompetensi guru yang tadi disampaikan Pak Ses bahwa hasil daripada UKG masih di bawah daripada standar minimal yang diharuskan. Kemudian dari sesi tanya jawab tadi beliau juga telah menyampaikan bahwa output diklat bukan saja capaian-capaian kuantitatif, tapi juga lebih kepada capaian kualitatif dalam konteks untuk penguatan profesionalitas ASN, karena ke depan ini akan diukur indeks profesionalitas ASN berdasarkan dimensi pelatihan ini. Kemudian beliau juga tadi menjelaskan bahwa ke depan ini mungkin dari lembaga diklat perlu mengoptimalkan SIM diklat dan juga analisis kebutuhan diklat agar kebutuhan kompetensi sesuai dengan harapan stakeholder. Sehingga dalam kaitan ini diklat harus berbasis pada riset gitu untuk mengetahui sejauh mana dampak daripada
kegiatan pelatihan itu secara real dapat dirasakan langsung oleh stakeholder. Kemudian tadi juga ditanyakan kaitan dengan diklat mandiri, mungkin perlu juga kami laporkan kepada Bapak Sekretaris bahwa beberapa satker kita memiliki anggaran dari dana bantuan operasional sekolah untuk kegiatan pengembangan kompetensi, dan biasanya ini digunakan untuk kegiatan penguatan kompetensi dalam bentuk diklat, dan ini memang sudah beberapa kali dilakukan oleh Balai Diklat. Mungkin juga beberapa Balai Diklat di seluruh Indonesia sudah sama melakukan hal ini. Barangkali itu yang mungkin secara umum ya, kesimpulan yang telah tadi saya sampaikan dari apa yang dijelaskan oleh Bapak Sekretaris. Dan kami berharap bahwa apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Sekretaris dapat menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan tugas fungsi kita sebagai ASN di Kementerian Agama. Amin. Barangkali ada closing statement terakhir dari Pak Sekretaris. Masih bergabung dengan kita Pak Ses? Kalau sudah tidak bergabung ya Pak Ses. Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian sesi kebijakan peningkatan kualitas diklat ya yang telah disampaikan oleh Bapak Sekretaris dan Diklat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa nanti resumnya di-upload di web ya. Siap Pak. Ya. Untuk hari ini cukup. Besok lanjut dengan materi peningkatan kualitas diklat oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Ya, siapa? Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok. Ya, semuanya. Ya, siap. Amin. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Oh, kampan ya. Sampai jumpa lagi. Selamat ngut. Selamat pagi dah. Silakan dibuka mut. Sampai besok. Ya Bang, udah. Ngabuburit. Ngabuburit sambil meresum ya Pak. Ya, boleh. Ya, titik dulu. Izin pamit ya. Selain saya yang dari Kalimantan Barat siapa ya? Suara burung apa gimana ini? Apa? Saya kira belum. Barusan. Ya. Tadi yang itu adalah Pak Ses. Pak Susyari. Ya. Pak Susyari ya. Tapi saya telepon nggak diangkat.